Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian berada. Perkenalkan, nama saya Tri Anggita Briana Sinaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi terkait inflasi dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah makroekonomi kelas AK 203. Baik, adapun yang akan dibahas pada presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pun topik-topiknya yaitu apa sih yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana cara mengenalinya, mengapa inflasi ini dianggap sebagai penurunan daya beli uang, apa perbedaan antara inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya, bagaimana ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi tingkat inflasi, apa dampak dari inflasi yang sangat tinggi terhadap perilaku masyarakat dalam menyimpan uang. Hal-hal ini adalah beberapa pertanyaan, beberapa latar belakang yang dapat nantinya kita akan bersama-sama jawab seiring dengan presentasi ini berlangsung. Baik, adapun garis besarnya, eh, yang pertama nanti adalah definisi dari inflasi, kemudian jenis inflasi, dampak dampak dari inflasi, kebijakan pengendalian inflasi, dan pada akhirnya adalah kesimpulan. Baik, mungkin kita mulai yang dari pertama, ini definisi inflasi terlebih dahulu. Jadi, untuk mengenal inflasi ini, pada dasarnya keynote-nya adalah inflasi ini adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, untuk definisi secara besarnya, yaitu inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi ini mencerminkan penurunan daya beli uang karena jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Jadi dari definisi inflasi tersebut, kita bisa mengambil 3 poin. Yang pertama, terjadi kenaikan harga. Ini memberi makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bersifat umum, di mana kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalnya dengan kenaikan BBM, tentu saja maka harga komoditas-komoditas lain akan naik juga karena BBM ini merupakan komoditas yang strategis sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berlangsung terus-menerus, di mana kenaikan harga yang bersifat umum ini belum memunculkan inflasi, belum dapat disebut sebagai inflasi apabila hanya terjadi sesaat. Misalkan kenaikan terjadi hari ini dibandingkan hari sebelumnya, namun keesokan harga sudah kembali turun. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Jadi ini 3 poin yang penting, terjadi kenaikan harga atas komoditas yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, mungkin eh, selanjutnya kita ada sedikit pembedaan, perbedaan antara inflasi dengan deflasi. Kalau inflasi itu kan harga barang dan jasa naik terus-menerus, sehingga daya beli kita menjadi turun. Di mana uang yang sama itu tidak lagi mampu membeli barang sebagaimana hal-hal terdahulu. Nah, sedangkan kalau deflasi itu harganya turun, daya belinya naik. Tapi kalau terlalu lama, nanti malah bisa bikin ekonomi kita lesu. Kalau inflasi itu tentunya bisa bikin hidup semakin mahal, sedangkan kalau deflasi bisa memperlambat ekonomi. Kalau saat inflasi, kita hanya fokus untuk membeli kebutuhan penting saja, namun saat deflasi,
kita harus membeli saham, emas, atau properti untuk jaga-jaga. Karena di mana semua harga itu malah turun, malah nanti bisa berdampak juga semakin buruk apabila terjadi secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua ada inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Yang ketiga adalah ekspektasi inflasi. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation ini terjadi karena kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat, di mana kesempatan kerja yang tinggi tentunya akan menciptakan pendapatan yang tinggi. Selanjutnya, menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan nantinya akan menimbulkan inflasi karena terlalu banyak uang yang beredar. Seperti bunyi, bunyi hukum permintaan, apabila permintaan meningkat, tentunya apabila permintaan meningkat, tapi penawarannya tetap, maka akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan permintaan inilah yang dapat memicu terjadinya inflasi. Kemudian adalah inflasi karena desakan biaya atau cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Pada saat krisis ekonomi tahun 1997, ketika banyak industri di Indonesia bahan bakunya terlalu bergantung kepada bahan baku impor, sehingga ketika terjadi penurunan nilai mata uang rupiah, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi karena bahan bakunya kan kita peroleh dari impor. Nah, tentunya eh, kenaikan biaya produksi ini akan berdampak terhadap kenaikan harga kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. Ada dua jenis ekspektasi inflasi. Yang pertama, inflasi adaptif. Yang kedua, ekspektasi inflasi forward looking. Kalau adaptif itu ekspektasi inflasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau data historis, sedangkan forward looking itu didasarkan pada analisis dan perkiraan terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi inflasi di masa depan. Kemudian jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ada inflasi ringan atau creeping inflation. Ini inflasi yang biasanya kurang dari 10%. Kemudian ada inflasi sedang atau galloping inflation. Besarannya antara 10 sampai 30%, ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi ini biasanya disebut inflasi dua digit karena dari 10 sampai 30%, misalnya 15, 20, 30. Nah, itu inflasi sedang. Ke inflasi berat atau high inflation, ini nilai inflasinya berkisar dari 30% sampai dengan 100%. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum itu naik. Nah, kemudian ada juga inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak lagi menyimpan uang karena nilainya merosot setengah tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Kemudian berdasarkan asalnya, ada inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, ada yang berasal dari luar negeri atau imported deflation. Kalau yang berasal dalam negeri ini, adalah contohnya seperti ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, kemudian gagal panen, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, biasanya pemerintah akan menginstruksikan kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Adapun hal lain yang dapat menyebabkannya adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri
dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang. Sementara kenaikan penawaran tidak dapat mengimbangi permintaan tersebut, sehingga akan muncul terjadinya inflasi. Kemudian ada juga inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Hal ini timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan biasanya sebagian besar usaha produksinya menggunakan bahan baku dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional. Kemudian untuk cara untuk menghitung atau indikator dari inflasi itu ada tiga. Yang pertama menggunakan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Ada indeks harga perdagangan besar yaitu Wholesale Price Index dan indeks harga implisit atau GDP deflator. Indeks harga konsumen atau IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Nah, angka IHK ini diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Indikator perubahan harga barang atau jasa oleh rumah tangga konsumen ini biasanya diamati terhadap aneka barang, jasa, perumahan, dan juga makanan. Adapun perhitungannya adalah IHK dikurang IHK tahun sebelumnya dibagi dengan IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Yang kemudian yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar atau Wholesale Price Index atau disebut IHPB. Indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga produsen. Kalau yang pertama kan oleh indeks harga konsumen, yang sekarang produsen. Nah, indeks harga produsen atau Producer Price Index ini mengobservasi perubahan harga bahan baku pada rantai produksi rumah tangga produsen. Rumusnya IHPB saat ini dikurangin IHPB tahun sebelumnya, dibagi dengan IHPB tahun sebelumnya dikali 100%. Bisa tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Kemudian ada indeks harga implisit atau GDP deflator. Ini untuk mengetahui perbandingan antara pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Indeks harga implisit dimanfaatkan untuk mengetahui nilai inflasi real dengan menggunakan perhitungan JNP tahun dasar. Inflasinya adalah rumusnya IHI dikurang IHI periode sebelumnya dibagi IHI periode sebelumnya dikali 100%. Ini adalah contoh soal yang bisa kita pakai. Misalnya harga tahun sebelumnya, harga suatu komoditas, kita bilang misalnya untuk konsumen ya, kita pakai rumus IHK. Harga suatu barang pada tahun 2020 itu 20.000 per kilogram. Namun harga saat ini, misalnya tahun 2021, harganya 25.000 per kilogram. Kita ingin menghitung berapa sih indikator inflasinya. Nah, inflasi tahunannya itulah harga saat ini dikurang harga tahun sebelumnya dibagi harga tahun sebelumnya dikali 100%. Sehingga harga tahun ini 25.000 dikurang 20.000 dibagi dengan 20.000 dikali 100%, didapatkan 5.000 dibagi 20.000 dikali 100%, dengan hasil 25%. Jadi tingkat inflasi tahunan untuk tahun 2021 adalah 25%. Dengan menghitung 25%, ini nantinya kita dapat mengkategorikannya sebagai inflasi sedang atau galloping inflation karena besarnya antara 10 sampai 30%. Kemudian dampak inflasi. Apa sih dampak inflasi? Yang pertama tentunya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Karena inflasi, harga-harga barang di pasar tentunya akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak lagi berubah. Dengan begitu, masyarakat tidak mampu untuk membeli barang dengan harga yang sama lagi. Nah, ini akan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat. Yang kemudian yang kedua adalah redistribusi pendapatan. Inflasi tentunya bisa menguntungkan sebagian pihak dan juga merugikan pihak yang lain.
Salah satu pihak yang dirugikan tentunya penerima gaji tetap, pensiunan, dan tabungan. Karena penghasilan yang didapatkan sudah tetap nih, hanya segitu tidak mengalami kenaikan. Sedangkan pihak yang diuntungkan tentu saja debitur, karena nilai uang yang dikembalikan lebih rendah secara real. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakpastian ekonomi, di mana inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha dan juga investasi. Pengusaha ini nantinya akan sulit untuk merencanakan produksi dan harga, kemudian investor juga akan ragu untuk melakukan penanaman modal. Yang keempat, gangguan terhadap stabilitas moneter, di mana inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas nilai tukar dan kepercayaan terhadap mata uang. Hal ini bisa memicu pelarian modal dan depresiasi dari nilai tukar. Yang kelima, suku bunga meningkat, di mana lembaga keuangan akan menerapkan suatu kebijakan untuk menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan pada nilai mata uang. Namun, di sisi lain, peningkatan bunga pinjaman akan menghambat pengembangan usaha karena dapat mengurangi minat investor untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang terakhir adalah distorsi dari harga relatif. Inflasi tidak selalu mempengaruhi semua harga secara merata. Akibatnya ada harga barang tertentu yang naik lebih cepat dibandingkan dengan harga-harga lainnya. Sehingga nantinya akan menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya. Kemudian, bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi? Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk mengendalikan jumlah uang beredar agar inflasi tetap dalam sasaran. Instrumen utama kebijakan ini adalah suku bunga acuan atau BI rate, yaitu dengan menaikkan suku bunga untuk menekan konsumsi dan kredit saat inflasi sedang tinggi. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu jual beli surat berharga untuk menyerap atau menambah likuiditas. Yang ketiga, giro wajib minimum atau GWM. Ini untuk menentukan cadangan minimum bank di Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas. Kemudian, kebijakan selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Ini yang diterbitkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjaga stabilitas harga. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan subsidi terhadap harga barang pokok sehingga menjaga harga harga barang pokok ini tetap terjangkau. Seperti misalnya tadi contoh di awal kan BBM itu merupakan salah satu komoditas yang krusial. Nah, apabila harga barang pokok ini diberikan subsidi, dijaga sehingga tidak mengalami kenaikan yang sangat cepat dan signifikan. Yang kemudian dengan pengendalian pajak, yaitu untuk menyesuaikan tarif pajak sehingga dapat mengatur daya beli dari masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mengatur pengeluaran pemerintah di mana menunda atau mempercepat belanja negara sesuai dengan kondisi dari inflasi yang dialami oleh suatu negara. Nah, kebijakan pengendalian inflasi lainnya, baik non-fiskal maupun non-moneter, adalah 5 poin ini, yaitu menambah hasil produksi, dan hal ini pemerintah dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan para pengusaha, dengan harapan para pengusaha ini dapat menggenjot produksi agar lebih banyak lagi. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, maka perputaran uang akan semakin cepat sehingga uang yang beredar menjadi kembali seimbang. Kemudian mempermudah masuknya barang impor. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan pajak dan juga mempermudah perizinan barang impor. Kemudian menstabilkan pendapatan masyarakat, di mana menjaga pendapatan masyarakat agar tidak naik juga bisa menjadi salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan inflasi yang tak terkendali. Kemudian menetapkan harga maksimum, di mana pada saat terjadi inflasi, harga barang cenderung naik tak terkendali. Nah, hal inilah yang membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Dengan ditetapkannya harga maksimum, pemerintah berharap agar daya beli masyarakat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian pengawasan akan distribusi barang. Permintaan yang besar dengan tidak diimbangi dengan jumlah barang yang benar dapat
em, terjadi terhambatnya proses distribusi barang. Dengan melakukan pengawasan sebagai salah satu cara mengatasi inflasi, diharapkan barang tersebut bisa cepat didistribusikan kepada masyarakat. Kesimpulannya, inflasi itu merupakan sebuah tantangan ekonomi yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah karena dampaknya ini sangat luas terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas moneter, dan juga iklim dari investasi. Oleh sebab itu, harus ditangani melalui kebijakan yang integrasi, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, ataupun kebijakan non moneter dan fiskal. Pemerintah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga melalui pengendalian jumlah uang yang beredar, efisiensi dari belanja negara, serta penguatan distribusi dan produksi barang kebutuhan pokok. Upaya ini penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian nasional tetap stabil. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.